Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk tugas tambahan Mirza Adi Raffiansyah. Pertama, menjelaskan fungsi readline dan string token. Readline ini sebuah fungsi untuk membaca satu baris input dari terminal yang ada fitur tambahannya line editingnya. Misalnya ini ada input readline, dia tambah segitiga-segitiga ini. Ini jadinya seperti ini. Jadi ada segitiga ini. Setelah ini baru ada. Nah ini yang di read sama dia. Ini di print dulu sama dia. Ini di print dulu sama fungsinya. Baru sisanya ini yang dia read. Kalau untuk string token ini untuk ya mengubah string jadi token. Biasanya pakai kayak penanda untuk selesainya kalau kayak spasi atau koma gitu. Jadi bisa membagi garis ini, misalnya satu string ini bisa dibagi dari print doang. Kalau dia dapat string token print ini, berarti sisanya ini yang akan di print di bawahnya, seperti itu. Yang nomor 2, jelaskan kode yang ada pada tugas pendahuluan. Jadi kode ini. Kode ini inputnya cuma manggil input command. Input command ini. Jadi pas dia mulai dia akan print readline ini. Kalau dapat input exit, maka dia akan keluar dari program. Kalau dia dapat input yang selain 0, dia akan cek sampai spasi. Dia akan cek setiap spasi. Jadi misalnya nulis print F, terus spasi. Nah, print F-nya itu yang dicek. Berarti ntar kalau dia dapat token sama dengan print, baru dia akan print setelah token itu. Berarti dia akan print setelah semua teks yang ditulis setelah print. Ya, contohnya seperti ini. Menjelaskan kode yang dibuat pada case tadi. Oke. Nah, ini banyak nyonteknya dari TP ini tadi. Ini input comment sama inisialisasi dan sebagainya. Ini sama kalau dia baru mulai akan input readline. Nah, ini add history ini biar tahu apa yang udah di input sebelumnya. Nah, kalau ini token biar untuk ngecek tadi. Kalau tokennya kosong, akan dilanjutkan aja, balik lagi ke atas sini. Kalau dia tokennya exit akan berhenti dan keluar. Kalau tokennya input, dia akan menerima dua input angka. Ini ngecek untuk kalau inputnya angka atau enggak. Yang pertama, ini dia akan ngecek lagi inputnya ada apa enggak. Untuk yang kedua, terus dia cek apa yang kedua ini angka atau bukan. Terus kalau ada angka setelah itu, dia akan diabaikan lalu keluar. Jadi ini nggak di save. Angka-angka yang sebelumnya nggak di save karena dianggap salah. Kalau betul, is_num initialized akan 1. Artinya ada input num dulu. Kalau nggak ada input num, semua fungsi-fungsi di bawah ini nggak akan berfungsi. Pokoknya bilangnya mana? Nah, printf error belum ada angka. Karena is_num-nya 0. Di bawah ini ya ada kalau dapat add berarti dia nambah, kalau dia dapat min berarti dia ngurang, kalau dia dapat mul berarti dia nggak perkalian, kalau dia dapat div berarti pembagian dan sebagainya lah. Ini semuanya cuma fungsi-fungsi doang. Terus else kalau dia dapat token selain input-input yang komen-komen yang ditentukan di atas ini, dia akan ngeprint error comment
apa yang ditulis tadi, not found. Setelah itu udah selesai. Outputnya seperti ini. Simpulkan keseluruhan praktikum. Simpulan dari tulis ini, karena nggak ada tahu lagi. Input parsing ini, kesimpulannya adalah input parsing ini adalah proses membaca dan memecah input menjadi bagian-bagian yang dapat diproses. Metode parsing disesuaikan berdasarkan sumber inputnya dari terminal dan komen kayak tadi, atau bisa file dari file. Fungsi-fungsi yang digunakan itu fget, scanf, string token, string tong, dan readline. Ini digunakan dalam C untuk parsing, karena yang dipakaikan dari tadi ini C doang ya. Validasi input untuk mencegah kesalahan atau eksploitasi dengan memastikan format dan isi input sesuai dengan harapan. Ya, yang tadi di kode CS kan banyak banget ya validasinya. Kita cek dulu inputnya ada apa enggak, kita cek dulu nomor kedua ini bisa dipakai atau enggak, baru dia bisa melakukan output. Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.